Di balik rimbunnya hutan tropis Nusantara yang menyimpan ribuan rahasia dan keheningan gua-gua vulkanik yang membentang dari Jawa hingga Sulawesi, tersimpan sebuah narasi yang telah membusuk selama hampir 8 dekade. Sebuah bisikan tentang kekayaan yang tidak hanya berkilau, namun juga berlumuran darah, yang dikenal sebagai emas Yamashita. Kita tidak hanya berbicara tentang logam mulia dalam jumlah tonase yang fantastis, melainkan tentang sebuah warisan kelam dari Jenderal Tomoyuki Yamashita, sang harimau Malaya, yang konon menyembunyikan jarahan perang dari seluruh Asia Tenggara di perut bumi Indonesia sebelum kekalahan telak Jepang pada tahun 1945. Hingga detik ini, koordinat-koordinat yang terkubur dalam kegelapan abadi itu tetap menjadi magnet maut bagi para pemburu harta karun yang seringkali berakhir dengan keputusasaan, hilangnya kewarasan, atau kematian yang tak dapat dijelaskan secara medis. Karena di balik janji kekayaan yang melimpah, terdapat atmosfer mencekam yang seolah menolak kehadiran manusia modern di wilayah-wilayah terlarang tersebut. Apakah kekayaan ini benar-benar ada sebagai benda fisik yang bisa disentuh, ataukah ia telah bertransformasi menjadi kutukan metafisika yang mengikat jiwa-jiwa serakah dalam labirin kegelapan yang tak berujung, di mana setiap langkah kaki manusia di atas tanahnya selalu diawasi oleh mata-mata yang tak kasat mata, namun terasa sangat nyata. Suasana di lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan harta ini selalu diselimuti kabut tipis yang dingin, bahkan di tengah terik matahari Khatulistiwa, seolah-olah alam sendiri sedang berusaha menutupi aib sejarah yang terlalu mengerikan untuk diungkapkan kepada dunia luar yang semakin rakus. Akar sejarah dari horor yang membeku ini bermula dari sebuah proyek rahasia Kekaisaran Jepang yang dikenal dengan nama Operasi Kin no Yuri atau Golden Lily, sebuah misi sistematis yang dipimpin langsung oleh Pangeran Chichibu, adik dari Kaisar Hirohito, dengan tujuan tunggal untuk menjarah seluruh cadangan emas, artefak berharga, dan permata dari negara-negara jajahan demi membiayai ambisi mesin perang mereka yang haus darah. Menjelang akhir Perang Dunia II, tepatnya antara tahun 1942 hingga 1945, Indonesia berubah menjadi salah satu titik transit paling krusial bagi kapal-kapal pengangkut harta karun ini sebelum jalur laut mereka diblokade total oleh armada sekutu, memaksa para perwira tinggi Jepang untuk memerintahkan penguburan massal di bunker-bunker rahasia, terowongan bawah tanah, dan sistem gua alami yang tersebar di pelosok Nusantara. Ribuan tawanan perang, POW, dari pihak sekutu dan pekerja paksa Romusha dikerahkan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi untuk membangun ruang-ruang penyimpanan yang sangat rumit dengan jebakan-jebakan mematikan. Namun sejarah mencatat sebuah kekejaman yang melampaui logika perang. Demi menjaga kerahasiaan lokasi agar tidak pernah bocor ke tangan musuh, para pekerja ini seringkali dieksekusi secara massal atau dikubur hidup-hidup di dalam ruangan tersebut tepat saat segel terakhir ditutup. Secara logis, teknik penyembunyian ini melibatkan rekayasa teknik yang sangat maju pada zamannya, termasuk penggunaan gas beracun dan peledak yang masih aktif hingga saat ini. Namun secara supranatural, darah dan penderitaan para korban inilah yang diyakini menjadi pagar gaib yang melindungi harta tersebut, menciptakan sebuah resonansi energi negatif yang sangat kuat dan mampu mempengaruhi kesadaran siapapun yang mendekat dengan niat jahat. Eskalasi mitos mengenai keberadaan emas Yamashita mulai merayap masuk ke dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia pada era 1960-an dan 1970-an, di mana laporan mengenai penampakan sosok tentara Jepang tak kasat mata dengan seragam yang compang-camping namun tetap memegang senjata lengkap, mulai bermunculan di wilayah-wilayah seperti Gunung Salak, terowongan Bukit Tinggi, hingga pesisir Maros di Sulawesi. Masyarakat lokal percaya bahwa emas tersebut telah digaibkan atau dipindahkan ke dimensi lain oleh entitas penjaga hutan yang merasa terganggu oleh energi negatif dari logam-logam jarahan tersebut. Sehingga setiap upaya pencarian fisik seringkali berujung pada fenomena disorientasi ruang yang fatal, di mana para pencari harta karun merasa berjalan berjam-jam, namun sebenarnya hanya berputar-putar di titik yang sama.
Seiring berjalannya waktu, narasi ini berkembang dari sekedar cerita harta karun menjadi legenda tentang tumbal yang diminta oleh sang penjaga gaib, di mana setiap inci tanah yang digali harus dibayar dengan nyawa manusia sebagai pengganti nyawa para Romusha yang telah lama hilang dan tak pernah didoakan. Mitos ini semakin diperkuat dengan adanya kesaksian tentang suara denting logam yang beradu di tengah malam, aroma kemenyan yang bercampur dengan bau besi berkarat, serta penemuan simbol-simbol aneh pada dinding gua yang menurut para ahli okultisme adalah segel kutukan yang sengaja ditinggalkan oleh para pendeta Shinto yang menyertai pasukan Jepang kala itu. Ketakutan ini bukan tanpa dasar, karena setiap kali ada desas-desus tentang penemuan kepingan emas kuno di suatu desa terpencil, tak lama kemudian desa tersebut akan dilanda kemalangan atau konflik internal yang menghancurkan tatanan sosial mereka, seolah-olah emas itu membawa serta hawa kematian dari masa lalu. Salah satu tragedi paling ikonik dan terdokumentasi dalam catatan kelam sejarah pencarian harta ini terjadi pada medio 1980-an ketika sebuah ekspedisi swasta yang didanai secara rahasia oleh konsorsium internasional mencoba menelusuri jejak bunker Jepang di pedalaman hutan Jawa Barat berdasarkan peta kuno yang diduga berasal dari arsip rahasia di Filipina. Menurut laporan lisan yang beredar di kalangan peneliti investigasi, tim yang terdiri dari ahli geologi dan mantan militer tersebut berhasil menemukan sebuah pintu masuk yang disamarkan dengan sangat rapi oleh vegetasi lebat. Namun segera setelah mereka mencoba merusak segel pintu besi yang telah berkarat, serangkaian kejadian malang yang melampaui nalar menimpa seluruh anggota tim tanpa terkecuali. Anggota tim mulai mengalami halusinasi kolektif, di mana mereka melihat rekan-rekan mereka berubah menjadi sosok monster, sementara beberapa lainnya menderita penyakit kulit misterius yang membuat daging mereka membusuk dalam hitungan jam, seolah-olah terkena paparan radiasi atau spora purba yang mematikan. Tidak ada 1 gram emas pun yang berhasil dibawa keluar dari lubang maut tersebut, melainkan hanya menyisakan 1 penyintas laki yang ditemukan dalam kondisi linglung di pinggir hutan. Ia kehilangan kemampuan bicaranya secara permanen dan hanya bisa menggambar pola-pola tentara tanpa kepala dan tumpukan peti di dinding sel rumah sakit jiwa, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya dalam ketakutan yang mencekam. Kejadian serupa juga sering dilaporkan di sekitar gua-gua di Sulawesi, di mana para penggali liar seringkali ditemukan tewas di dalam lubang galian mereka sendiri, tanpa ada luka luar sedikit pun, namun dengan ekspresi wajah yang membeku dalam ketakutan yang luar biasa, seolah-olah pada detik-detik akhir hidup mereka, telah melihat pintu neraka terbuka tepat di hadapan mereka. Kesimpulan dari seluruh rangkaian teror ini membawa kita pada sebuah teori yang menggugah logika. Mengapa misteri emas Yamashita ini seolah tidak pernah berakhir dan terus menghantui imajinasi kita, meskipun teknologi deteksi bawah tanah sudah sangat maju? Rahasianya mungkin terletak pada fakta bahwa harta karun ini bukan lagi sekedar akumulasi kekayaan material atau benda sejarah, melainkan telah menjadi manifestasi dari keserakahan manusia yang paling ekstrim dan akumulasi penderitaan jutaan orang yang menjadi korban agresi perang, menciptakan sebuah anomali energi yang tidak bisa dinalarkan oleh ilmu pengetahuan konvensional. Secara historis, keberadaan emas ini tetap menjadi perdebatan abadi antara fakta yang sengaja dikubur oleh konspirasi tingkat tinggi atau legenda yang sengaja dihembuskan untuk menutupi jejak-jejak kejahatan perang yang lebih besar. Namun secara mistis, ia telah menyatu dengan ekosistem spiritual Nusantara yang menuntut penghormatan melalui rasa takut yang mendalam. Mungkin benar bahwa bumi Indonesia telah menelan harta tersebut sebagai bentuk penebusan atas darah yang tumpah di atasnya. Dan siapapun yang mencoba membongkarnya kembali, hanya akan membangkitkan dendam lama yang seharusnya tetap tertidur dalam kegelapan abadi di bawah akar-akar pohon tua. Pada akhirnya, emas Yamashita bukan lagi tentang emas, melainkan tentang peringatan keras bagi umat manusia bahwa ada beberapa rahasia sejarah yang memang lebih baik tetap terkubur dan tidak pernah diganggu, agar kegelapan masa lalu tidak ikut bangkit kembali dan memangsa masa depan kita yang rapuh dengan segala keserakahan yang tak pernah terpuaskan. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.